Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja, puji, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat persaudaraan, nikmat semangat mendengarkan pengajian. Mudah-mudahan terhadap segala nikmat tersebut kita bisa menjawabnya dengan sikap syukur kepadanya. Doa mari kita lantunkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, masyayikh kita yang pada saat ini mungkin sudah tidak lagi bisa bersalaman dengan kita. Paling-paling kita hanya melantunkan doa, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doa juga kita lantunkan untuk bangsa ini yang sedang mengalami masalah, yaitu adanya pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini segera lewat, segera selesai, dan kita memasuki masa yang penuh dengan kesehatan dan kegembiraan. Saya Abah Fatah Tegalega biasa pada tiap-tiap subuh minggu memberikan pengajian di Masjid Raudatul Irfan Cisaat Sukabumi, dan itu sudah berlangsung selama 5 tahun dan telah dikumpulkan materi pengajiannya dalam 5 buah buku yang biasa diberi nama Sikap Jihad, referensi lengkap pengajian Ahad. Pada bulan-bulan ini karena COVID-19, maka pengajian tersebut diliburkan sampai waktu yang belum ditentukan. Beberapa pengurus pengajian, diantaranya Kiai Haji Ahmad Rifai dan ikhwan yang lain, datang kepada saya meminta, malahan sedikit memaksa, dan saya tahu bahwa khususnya Pak Kiai Haji Ahmad Rifai ini agak biasa juga di dalam memaksa-maksa saya untuk meneruskan pengajian itu melalui media online. Sam'an wa ta'atan kepada yang lebih tua, maka saya berusaha melaksanakan itu. Dan ini adalah pengajian saya melalui online yang pertama. Sidang pengajian atau saudara-saudaraku sekalian, materi pengajian yang sedang digarap pada bulan-bulan yang lalu di Masjid Raudatul Irfan adalah pada kajian akhlak, setelah sebelumnya kita mengkaji juga mengenai masalah akidah dan mengenai masalah syariah. Akhlak ini penting sekali karena akhlak adalah termasuk satu atau salah satu dari 3 pilar pokok agama: akidah, syariah, dan akhlak. Kajian akhlak yang akan diurai pada hari ini adalah akhlak menghargai waktu, yang dalam bahasa Arabnya disebut harisun alal wakti, sebagai salah satu akhlak yang harus ada pada diri pribadi muslim. Bagaimana seharusnya seorang muslim menghargai peranan waktu dan tidak mentadzir, ngamomonyah kepada waktu tersebut.
Baik, kita mulai ya. Saudara-saudaraku, Islam merupakan agama yang sangat menghargai waktu. Kita ambil contoh ibadah-ibadah dalam Islam selalu dikaitkan dengan waktu. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendidik dan memerintahkan untuk memperhatikan waktu. Mari kita lihat umpamanya ibadah sholat. Ibadah sholat dalam Al-Quran disebut sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya sholat itu adalah bagi orang-orang mukminin itu sesuatu yang diwajibkan dan yang ditentukan waktunya. Dalam hadis juga dikatakan bahwa amal yang paling baik adalah as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Mari kita lihat juga bagaimana ibadah saum itu diwengku atau diberi koridor dengan waktu. Allah berfirman untuk masalah saum itu, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Saum itu yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Jadi saum itu harus dilakukannya, ditentukan waktunya, yaitu pada bulan Ramadan. Demikian pula ibadah haji itu selalu dikaitkan dengan waktu. Al-hajju ashhurun ma'lumatun. Musim haji itu adalah beberapa bulan yang diketahui, yang dimaklumi. Demikian pula ibadah zakat atau pekerjaan zakat. Zakat itu dikaitkan dengan waktu karena zakat harus memenuhi haulnya, yakni yang disebut haul itu durasi 1 tahun untuk ditunaikan. Kedua, mengenai waktu ini seringkali Allah bersumpah dengan waktu dan dengan masa. Tatkala Allah bersumpah dengan waktu dan dengan masa, menunjukkan bahwa waktu atau masa itu adalah sesuatu yang besar, ya, karena Allah tidak akan bersumpah dengan sesuatu kecuali jika sesuatu itu sangat berharga. Oleh karena itu dalam sumpah bisa diartikan ahli-ahli tafsir atau ahli-ahli terjemah katakanlah walaili, bisa diartikan demi malam. Walaili juga bisa diartikan perhatikanlah malam. Nah, Al-Quran banyak menyebut sumpah-sumpah Allah yang berkaitan dengan waktu. Saya urai umpamanya ada walaili, ada wan nahari, ada wadduha, ada wal fajri, ada walayalin asrin, ada wasyamsi waduhaha, ada wal asri. Ya. Ini saya kira anggota pengajian sudah biasa mendengar itu. Ya. Jadi Allah banyak bersumpah dengan waktu. 3, ini mengenai masalah waktu. Al-Quran memerintahkan manusia untuk berpacu dengan waktu. Kudu berburu-buru dengan waktu, harus betul-betul musyaroah dengan musyaroah, bukan musyaroah ya, musyaroah, musabakoh di dalam waktu. Ayat-ayat yang menunjukkan kita harus bergegas-gegas dengan waktu, harus bersaing atau berlomba-lomba, itu disebut dalam beberapa ayat. Kita petik umpamanya ayat Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Atau Al-Hadid 21. Sabiku ila magfiratim mir rabbikum. Berlomba-lombalah kamu
kepada mendapatkan ampunan dari Allah. Atau surat Al-Anbiya 90, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, bercepat-cepat, bersegera dan bercepat-cepat pasti dalam kaitan dengan waktu, dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Hadis Nabi pun bukan hanya ayat Quran itu saja, mendorong manusia untuk mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Saya petik hadis Nabi yang sangat terkenal sekali. Igtanim khomsan qabla khomsin, hayataka qabla mautika, wasihhataka qabla sakomika, wa firagaka qabla syuglik, wa syababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla fakrik. Pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya yang 5 perkara. Pergunakan hidupmu sebelum datang kematianmu. Pergunakanlah saat-saat sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Pergunakanlah masa-masa kosongmu sebelum datang masa-masa sibukmu. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pergunakanlah saat-saat kecukupanmu sebelum datang saat-saat kefakiranmu. Hadis Nabi lain mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Tirmidzi. Manusia yang paling baik adalah yang umurnya panjang dan bagus-bagus amalnya. Sedangkan manusia yang paling jelek adalah yang berumur panjang, umurnya panjang, dan beramalnya jelek. Para pendengar yang budiman, keempat, masih mengenai waktu. Waktu atau masa atau umur merupakan nikmat Allah yang terbesar setelah iman dan Islam. Nikmat Allah yang paling besar, a'dhamun ni'am, ya biasanya para ulama menyebutnya sebagai a'dhamun ni'am, adalah keimanan dan keislaman. Setelah itu, nikmat yang terbesar adalah nikmat umur. Dengan umurnya manusia bisa menambah kebaikan. Kalau kita masih punya umur, kita bisa menambah kebaikan dengan amal-amal soleh. Dan bisa menghapus kejelekan dengan taubat. Amal soleh dan taubat hanya bisa dilakukan tatkala masih ada umur. Nah, kalau sudah tidak ada umur, amal soleh tidak bisa bertambah. Taubat pun kalau sudah meninggal tidak bisa kita lakukan. Nah, Nabi bersabda untuk hal ini, nikmatani maghbunun fihima kasiru minan nas, as-sihhatu wal faraghu. 2 nikmat yang tidak mengenal kepadanya kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat umur atau nikmat kesempatan. 5. Waktu dan umur ini, perhatikan sekali, wahai saudara-saudaraku, waktu dan umur termasuk perkara yang paling dahulu dihisab. Dan itu bukan kata saya, itu adalah kata Nabi. Lantazula qadama abdin yauma qiyamah hatta yus'ala an arba'in. An syababihi fima ablah, wa an umrihi fima afnah, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa an ilmihi fima amila bih. Rawahu Tirmidzi. Tidaklah kaki manusia bergeser nanti, berpindah nanti pada hari kiamat, tidak robah, ya masih tetap pada hari kiamat dari hadapan Allah, tidak bergeser. Jadi tetap di hadapan Allah sebelum ditanya tentang 4 hal. Jadi kita tidak akan pergi dari hadapan Allah sebelum beres pertanyaan-pertanyaan ini. Tentang umur kita, dipergunakan untuk apa?
Kedua, masa muda kita dihabiskan untuk apa? Kemudian untuk harta ditanyanya malah 2 kali. Dari 2 sudut. Hartanya didapat dari mana? Ya, dan dibelanjakan kemana? Ini berarti dari mana harta itu didapat? Apa dari yang halal? Apa yang dari yang haram? Yang halal saja, halaluhu hisabun, waharamuhu adab. Halalnya saja sudah hisaban. Apalagi haramnya merupakan siksaan. Maka untuk harta khusus, pertanyaannya ada 2. Dari mana didapatkannya dan ke arah mana dibelanjakannya. Tidak boleh tabdzir, tidak boleh poya-poya, tidak boleh membeli barang-barang haram. Dan apa yang dilakukan dengan ilmunya. Apa ilmunya itu membimbingnya ke dalam amal-amalnya, atau ilmunya itu hanya merupakan kumpulan ilmu saja, ya, deposit ilmu saja, tidak meledakkannya tidak menjadikannya meledak dalam amal-amal perbuatan, sehingga amal perbuatannya tidak sesuai dengan ilmunya. 6. Menganggur, tidak punya pekerjaan, adanya waktu luang, merupakan sebagian dari pintu maksiat. Jadi kalau kita tidak mempergunakan waktu kita dan menganggur, itu menjadi peluang untuk melakukan maksiat. Maksiat berasal dari waktu luang. Mari kita lihat contoh dalam Al-Quran bagaimana waktu luang ini menimbulkan maksiat. Bukankah wanita pembesar yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam karena wanita itu sedang tidak memiliki kesibukan bermanfaat? Di dalam surat Yusuf ayat 31, maka tatkala wanita itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu, dan dia sediakannya bagi mereka tempat duduk santai-santai, ya, ngobrol-ngobrol, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah engkau, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, sedangkan wanita itu sedang santai-santai, mereka kagum kepada keelokan rupa Nabi Yusuf, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Orang kalau sedang sibuk tidak terpikir dalam dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Jelema nu keur macul, nggak akan orang yang sibuk sedang bekerja, tapi kalau sedang santai-santai mulai pikiran-pikiran jahat itu biasanya suka terbit pada waktu kita sedang santai-santai. Menyia-nyiakan waktu, nomor 7. Ini nanti tulisannya saya bagikan juga dan saya masukkan nanti di online. Menyia-nyiakan waktu adalah suatu kejahatan. Pada saat ini pada sejumlah kantor ada pegawai yang hanya bekerja 30 menit dalam sehari. Sedangkan 7,5 jam lagi ia pakai bermain game, membaca koran, atau mengobrol. Harta pegawai ini adalah harta haram. Karena ia telah mengambil gaji untuk 8 jam sehari. Padahal semestinya ia hanya menerima gaji untuk 30 menit saja. 8. Umur seseorang tidak dinilai dari lamanya tahun ia hidup. Umur seseorang itu tidak dinilai dari lamanya tahun-tahun ia hidup. Namun dinilai dari jumlah amal-amal yang ia kerjakan. Orang yang amalnya banyak disebut berumur panjang. Sekali lagi saya bacakan. Orang yang amalnya banyak disebut berumur panjang walaupun usianya pendek. Sebaliknya mereka yang berumur panjang tanpa amal bisa disebut berumur pendek. Atau mungkin tidak punya umur sama sekali. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu telah memimpin pasukan saat berumur 16 tahun.
Yang dipimpinnya bukan sembarang pasukan, tapi pasukan yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh sahabat Nabi. Nabi juga bersabda, ia pantas untuk memimpin, padahal ia baru berumur 16 tahun. Muhammad Al-Fatih berhasil menduduki kota yang lama sulit ditaklukkan oleh kaum muslimin. Lama sekali umat Islam untuk bisa menaklukkan kota ini, yaitu Konstantinopel. Dan itu baru terbuka, kota tersebut baru bisa ditaklukkan pada zaman Muhammad Al-Fatih. Dan beliau pada saat itu umurnya baru berusia 23 tahun. Sa'ad bin Mu'adz memeluk Islam saat berusia ini, bagaimana kita harus mengisi umur ya, 23 tahun. Dan meninggal saat berusia 37 tahun. Jadi masuk Islamnya 23 tahun, meninggalnya pada umur 37 tahun. Berarti dia berislamnya hanya 14 tahun. Namun Rasulullah bersabda tentangnya, aras Gusti Allah berguncang dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Jenazahnya, saudara-saudaraku, begitu ringan. Dan Rasul bersabda, tatkala melihat jenazah, ringannya jenazah Sa'ad bin Mu'adz, Rasul bersabda, para malaikat yang memikulnya, bukan engkau sekalian, wahai para sahabat, kenapa engkau merasa ringan? Bukan karena dia ringan badannya, tetapi itu dipikul oleh para malaikat. Hadis tersebut tercantum dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 3849. Imam Nawawi, penulis Riyadhus Shalihin, meninggal dunia dalam umur 40 tahun. Kitab yang ditulisnya berjumlah 500 kitab. Sayyidina Umar mengucapkan perkataan yang menunjukkan perhatiannya terhadap waktu. Beliau tidak membuang-buang usianya dengan percuma. Beliau berkata, wahai Umar, ditanya beliau, apakah engkau suka tidur malam atau suka tidur siang? Maka Umar menjawab, bagaimana aku bisa tidur? Jika aku tidur pada malam hari, aku mengabaikan hak Allah, hak Tuhanku. Karena sebaiknya malam hari aku sholat tahajud kepada Allah. Dan jika aku tidur pada siang hari, aku mengabaikan hak rakyatku. Sehingga hak rakyatku mungkin terbengkalai karena aku tidur. Itulah Umar. 9. Ini sebagai penutup dari kajian ini, saya akan mengutip kata-kata mutiara atau kalamun min zahabin, karena katanya pengajian yang keren itu pertama bila diurai ayat-ayat Al-Quran pertamanya, kemudian diperkuat oleh hadis-hadis Nabi, kemudian ditambah lagi dengan syarah penjelasan dari para alim ulama, diberikan lagi contoh-contoh soal atau contoh-contoh, dan kemudian ditambah lagi dengan hikmah-hikmah dari para ahli hikmah. Mari kita sebut satu persatu. Ada salaf yang berkata al-wajibatu aksaru minal awqat. Tugas dan kewajiban lebih banyak ketimbang waktu yang tersedia. Kewajiban kita itu sangat banyak. Kewajiban agama, kewajiban keluarga, kewajiban. Dan itu lebih banyak dari waktu yang tersedia. Oleh karena itu awas, jangan menyia-nyiakan waktu. Karena kewajiban kita sebenarnya lebih banyak daripada waktu-waktu kita. Tidak ada itu waktu lonang itu sebenarnya nggak ada itu. Az-zaman la yaqifu muhayyidan fahuwa imma sadiqun wadud aw aduun ladud. Waktu itu tidak berada dalam posisi netral. Ia bisa seperti teman yang ramah atau seperti musuh yang keras. Al-waktu kasayf
ilam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak memutuskannya, maka ia yang akan menebasmu. Abu Bakar berkata, ini bahasa Arabnya nanti ada dalam tulisannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla mempunyai hak-hak atas kewajiban manusia. Bahwa Allah Azza wa Jalla mempunyai hak-hak terhadap manusia, berarti merupakan kewajiban manusia pada siang hari yang tidak akan Allah terima pada malam hari. Jadi ada kewajiban-kewajiban pada siang hari. Dan itu harus kita lakukan pada siang hari dan tidak bisa kita lakukan pada malam hari. Dan ada hak-hak Allah pada malam hari yang tidak akan ia terima, Allah terima apabila kita lakukan pada siang hari. Dan ketahuilah amal-amalan sunat tidak akan diterima sebelum terlaksana amalan-amalan fardu. Fa innal quwwata fil amal Allah tuakhiru amala yaumi li ghadin. Sesungguhnya kekuatan, sesungguhnya power, kekuatan itu terdapat pada amal, bukan pada pikiran saja. Kekuatan itu terdapat pada amal. Dan janganlah kamu mengakhirkan amal hari ini ke hari esok. Sayyidina Umar, ini jagoan kita ini, Sayyidina Umar ini, Al-Faruq. Beliau berkata, inilah amkutur rajula arahu farighan la fi amri dunya wa la fi amril akhirah. Aku membenci seseorang yang kosong dari kesibukan dunia dan kosong pula dari kesibukan akhirat. Malam yazdad yauman biyaumin khairan fadzalika rajulun yatajahazu ilan nar ala basirah. Barang siapa yang hari demi harinya tidak bertambah kebaikan, hari dan harinya itu tidak menambah kebaikannya, tidak menaik, tidak menanjak kebaikannya, maka ia adalah orang yang menyiapkan dirinya masuk neraka dengan penuh kesadaran. Laisalil mu'mini rahatun duna liqa'illah. Tidak ada waktu istirahat bagi seseorang mukmin kecuali bila ia meninggal, bila ia telah bertemu dengan Allah. Itulah sebenarnya hari istirahat kita dari kesibukan-kesibukan kita. Demikian pengajian ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.